Bab 1127 Minggir. Sander Ye melirik Yenor Zhao dan tidak berkata apa-apa. Melihat Sander Ye tidak bergerak, kekejaman muncul di mata Yenor Zhao. Dia melambaikan tangannya. Saat ini, dua penjaga paviliun Xianbao datang. Yenor Zhao juga mengedipkan mata pada kedua penjaga itu dan membuat gerakan menggorok dengan tangan kanannya. Biarpun alam semesta Guanxuan sekarang dibatasi oleh hukum Guanxuan, bagi pengurus setingkatnya, membunuh orang biasa secara diam adalah hal yang terlalu sederhana. Tentu saja, premisnya adalah tidak terekspos dan membuat keributan besar, asalkan pihak lain tidak ada pendukung di belakang panggung. Biarpun membuat keributan besar, itu bisa diselesaikan dengan sedikit uang. Kedua penjaga itu hendak membawa pergi Sander Ye dengan paksa, tetapi begitu mereka mencapai Sander Ye, kekuatan tak terlihat mengubah dan menahan mereka di tempatnya. Kedua penjaga itu merasa ngeri. Melihat kedua penjaga berdiri diam, Yenor Zhao mengerutkan kening dan hendak berbicara, tetapi saat ini, Ranikin sudah berjalan, dan di samping Ranikin, ada juga seorang pria berjubah brokat. Melihat Ranikin datang, Yenor Zhao menatap Sander Ye dengan dingin, lalu menoleh ke arah Ranikin. Senyuman seperti krisan tiba-tiba muncul di wajahnya. "Nona Qin, Tuan Qin." Ranikin mengangguk, lalu dia menatap Sander Ye, alisnya sedikit mengernyit. Dia tidak menghadiri pertarungan sekte pedang hari itu, jadi dia tidak melihat proses Sander Ye kembali ke penampilan aslinya dari penampilannya saat ini. Melihat mata Ranikin, hati Yenor Zhao tiba-tiba tenggelam ke dasar, dan pada saat yang sama, niat membunuh Sander Ye menjadi lebih kuat. Ranikin memandang Sander Ye dan berkata dengan tenang, "Kebetulan sekali." Sander Ye tidak berdiri. Dia tersenyum dan berkata, "Posisi ini tidak disediakan oleh Nona Qin kali ini." Ranikin menatap Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Jadi kenapa? Selama aku mau, kursi apapun di sini bisa menjadi milikku, termasuk yang sudah ditempati. Apakah kamu percaya?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak percaya." Ranikin tidak berbicara, tetapi hanya melirik pengurus Yenor Zhao. Pengurus Yenor Zhao secara alami sangat bersedia bekerja sama. Dia berjalan ke samping dan mengambil tanda merah, lalu meletakkannya di atas meja di depan Sander Ye. "Mulai sekarang, posisi ini milik Nona Qin." Ranikin memandang Sander Ye dan tersenyum, "Sebenarnya, aku meremehkan bersaing dengan kamu, karena di mata aku, kamu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan aku. Harus dikatakan bahwa kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengatakan sepatah kata pun kepada aku. Kamu tidak tahu apa peran orang tingkat rendah sepertimu di mataku." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengulurkan ibu jari dan jari telunjuknya dan dengan ringan menekan, seperti seekor semut, "Selama aku mau, kalau aku menginjaknya dengan ringan, kamu akan berhenti menatapku seperti itu. Aku suka berbicara terus terang. Kalau kamu tidak suka dengar, bersabarlah." Sander Ye memandang Ranikin dan tidak berkata apa-apa. Yenor Zhao di samping dengan cepat melihat kedua penjaga yang tidak bisa bergerak dan berkata dengan marah, "Apa yang kalian lakukan? Cepat jatuhkan dia." Kedua penjaga itu masih tidak bergerak. Ranikin mengerutkan kening. Pada saat ini, sejumlah besar penjaga paviliun Xianbao tiba-tiba berdatangan dari luar. Semua penjaga ini mengenakan baju besi Guanxuan, memegang tombak emas, dan semuanya memancarkan semangat membunuh. Pemimpinnya tidak lain adalah Yunodi Zhou. Masuknya penjaga secara tiba-tiba ini mengejutkan semua orang yang hadir. Ketika Ranikin melihat Yunodi Zhou, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian senyum menyanjung tiba-tiba muncul di wajahnya. Biarpun Yunodi Zhou bukan pengurus umum paviliun Xianbao negara Qi sekarang, itu hampir pasti. Adapun pengurus utama negara Qi,
itu tidak bisa ditandingi oleh orang seperti Yenor Zhao. Rani Qin bergegas mendekat dan berkata, "Pengurus Zhou." Yunodi Zhou tiba-tiba memelototinya dan menghentakkan kaki kanannya, "Minggir." Rani Qin tercengang di tempat. Di tengah tatapan bingung semua orang, Yunodi Zhou dengan cepat berjalan ke arah Sander Ye. Dia berlutut dan berkata dengan gemetar, "Dekan. Dekan." Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang Sander Ye dengan tidak percaya. Di bawah tatapan semua orang, penampilan Sander Ye berangsur-angsur kembali normal. Saat dia melihat penampilan Sander Ye kembali normal, pengurus Zhao tiba-tiba terasa seperti disambar petir, dan semuanya menjadi kosong. Tidak jauh dari situ, wajah Rani Qin langsung menjadi pucat, dan pria berjubah brokat di sampingnya juga roboh ke tanah. "Dekan, keluarga Qin sudah tamat." Inilah yang dia pikirkan saat ini. Sander Ye memandang Yunodi Zhou dan pengawal Guanxuan yang berlutut di depannya, dan berkata dengan tenang, "Bangun." Setelah Yunodi Zhou dan pengawal Guanxuan berdiri, dia melirik ke arah Rani Qin bersaudara dan Yenor Zhao, lalu berkata, "Dekan, orang-orang ini." Sander Ye melirik ke arah Rani Qin yang tidak berdarah dan ketakutan tidak jauh dari situ, lalu berkata, "Biarpun ada kata-kata buruk, tidak ada perbuatan jahat. Berikan hukuman kecil." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Yenor Zhao yang berdiri di samping, tapi hanya karena masalah sepele, dia berniat membunuh orang. Orang yang sangat jahat, segera dieksekusi. Segera dieksekusi. Begitu kata-kata ini keluar, Yenor Zhao langsung pingsan. Sander Ye berdiri perlahan. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Yunodi Zhou di sampingnya, dan berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa, "Bagaimana reputasi keluarga Qin di negara Qi?" Yunodi Zhou buru-buru berkata, "Tuan Besar Qin adalah orang yang sangat baik. Dia biasanya mencoba yang terbaik untuk menahan anggota keluarga Qin, tetapi Dekan juga tahu bahwa ada banyak orang di keluarga besar ini, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada yang spesial." Sander Ye mengangguk, "Aku berasal dari keluarga bangsawan, dan aku tidak memiliki niat buruk terhadap keluarga bangsawan dan sekte." Dapat dipahami bahwa keluarga bangsawan dan sekte ingin berkembang, tetapi beberapa murid sekte dan keluarga bangsawan mendominasi dan suka menindas orang lain. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Kedua orang ini dibawa kembali ke keluarga Qin untuk didisiplinkan dengan baik dan beritahu mereka bahwa akademi dan paviliun Xianbao tidak akan menargetkan mereka, jadi jangan khawatir. Yunodi Zhou mengangguk, "Oke." Sander Ye melirik Yunodi Zhou, lalu berkata, "Mulai sekarang, paviliun Xianbao negara Qi akan berada di bawah tanggung jawab kamu. Aku akan kembali ke tempat ini di masa depan, bantu aku mengurusnya." Yunodi Zhou langsung bersemangat dan membungkuk dalam-dalam, "Dekan, jangan khawatir, biarpun aku, Yunodi Zhou, juga orang yang utilitarian, aku tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan." Sander Ye mengangguk, "Tidak ada salahnya menjadi orang yang utilitarian, tentu saja, selama kamu mampu bekerja dan melakukan hal yang baik." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju kejauhan. Yunodi Zhou dan yang lainnya dengan cepat memberi hormat dengan hormat. Pada saat ini, Rani Qin tidak bisa lagi bertahan dan jatuh ke lantai. Tidak lama kemudian, keluarga Qin mengirim seseorang untuk membawa Rani Qin berdua kembali. Kepala keluarga Qin, Li Zotkin, secara pribadi menemui Yunodi Zhou dengan hadiah yang besar. Di dalam aula, Li Zotkin membungkuk dalam-dalam kepada Yunodi Zhou dan berkata, "Tuan Zhou, aku sudah tahu segalanya tentang masalah di aula utama. Terima kasih Tuan Zhou karena sudah angkat bicara, kalau tidak, keluarga Qin kami." Ih,
Yunodi Zhou melirik cincin penyimpanan Li Zotkin yang diletakkan di atas meja dan menggelengkan kepalanya. Tuan Qin, apa yang aku katakan? Aku tidak hanya tahu dengan jelas orang seperti apa kamu, tetapi semua orang di kota negara Qi juga mengetahuinya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak harus seperti ini. Li Zotkin menghela nafas dengan suara rendah. Kemalangan keluarga kami hampir membawa bencana besar bagi keluarga Qin kami. Yunodi Zhou tiba-tiba berkata, Tuan Qin, tahukah kamu kenapa dekan membiarkan kedua anggota keluarga Qin kamu pergi? Li Zotkin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tolong Tuan Zhou untuk mengklarifikasi keraguan. Yunodi Zhou berkata dengan lembut, dekan melakukannya dengan sengaja untuk menunjukkan kepada keluarga dan sekte bangsawan, karena setelah kejadian itu, sekarang di alam semesta Guanxuan, semua sekte dan keluarga bangsawan mulai merasa dalam bahaya, karena semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa dekan dan kabinet dalam memiliki kebencian yang besar terhadap keluarga dan sekte bangsawan. Jadi dengan melakukan ini, dia ingin memberitahu semua keluarga dan sekte bangsawan bahwa selama mereka mematuhi aturan hukum Guanxuan, semuanya akan baik-baik saja. Li Zotkin berkata dengan lembut, jadi begitu. Yunodi Zhou memandang Li Zotkin, keluarga dan sekte bangsawan tidak dapat selalu dihindari, tetapi tidak ada kekuatan yang ingin melihat sesuatu seperti klan Tianlong muncul. Kali ini, insiden klan Tianlong pasti akan membuat banyak keluarga dan sekte bangsawan waspada. Selanjutnya pasti akan ada pergerakan besar di akademi. Li Zotkin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Keluarga Qin aku tidak memiliki ambisi sebesar itu untuk saat ini. Sekarang aku hanya berharap bisa menetap di sudut. Yunodi Zhou mengangguk. Dia melirik cincin penyimpanan di atas meja. Dengan sedikit lambaian, cincin penyimpanan itu terbang kembali ke Li Zotkin. Tuan Qin, ambil kembali. Li Zotkin hendak berbicara ketika Yunodi Zhou berkata dengan serius, kalau aku menerima benda ini dari kamu, maka kamu akan mencelakai aku. Li Zotkin ragu-ragu sejenak, lalu membungkuk hormat, tidak peduli apapun, kebaikan Tuan Zhou dalam membantu aku tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Qin kami. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan cincin penyimpanannya, lalu berbalik dan pergi. Yunodi Zhou perlahan menutup matanya. Saat dia berkata, dia adalah orang yang utilitarian. Apa yang dia cari saat ini bukanlah manfaat langsung. Setelah Sander Ye meninggalkan paviliun Xianbao, dia berjalan di sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, dia sampai di sudut jalan. Toko bakpao tidak jauh dari situ sangat meriah hari ini. Di dua pilar kayu di depan kios bakpao, ada bait pertama, rayakan hari ini sebagai pasangan. Bait kedua, senang memiliki pasangan yang baik hari ini. Bait ketiga, pasangan bersatu. Ada juga karakter merah besar selamat yang dipasang di sekelilingnya. Saat ini, terdapat lebih dari selusin meja jamuan makan di depan toko bakpao, dan orang-orang yang datang semuanya adalah pedagang kecil. Saat ini, dikelilingi oleh sekelompok orang, Bibi Qiana dan Jagal keluar. Bibi Qiana mengenakan rok merah cerah hari ini, sedangkan Jagal di sebelahnya mengenakan jubah merah dan akan melirik Bibi Qiana di sebelahnya dari waktu ke waktu. Sesuai adat, kedua mempelai bersulang dengan setiap meja. Bibi Qiana mengikuti Jagal dan bersulang dari meja demi meja. Selama periode ini, seseorang akan mengucapkan beberapa kata kotor dari waktu ke waktu, membuat semua orang tertawa, dan itu sangat meriah. Setelah bersulang, keduanya duduk di kursi. Saat ini, Fuji tiba-tiba keluar dari rumah jerami. Melihat Fuji keluar, semua orang di tempat tersebut dengan cepat melihatnya. Fuji sekarang menjadi kultivator pedang. Apalagi sama seperti mereka dulunya adalah orang-orang kelas bawah, jadi mereka juga senang saat melihat Fuji menjadi terkenal. Selain Bibi Qiana,
Beberapa wanita terus memuji Fuji, dan senyuman di wajah Bibi Kiana secerah bunga. Fuji berjalan perlahan ke arah mereka berdua, lalu perlahan berlutut di depan mereka. Si jagal jelas masih sedikit gugup dan tanpa sadar hendak berdiri, tapi Bibi Kiana tiba-tiba berinisiatif untuk memegang tangannya. Setelah Fuji bersujud 3 kali kepada Bibi Kiana dan jagal, dia memandang Bibi Kiana dan jagal dan menyeringai, "Ibu, ayah, aku doakan semoga pernikahan kalian bahagia." Air mata tiba-tiba menggenang di mata Bibi Kiana. Jagal itu tidak berkata apa-apa, tapi dia jelas sangat senang dan terus tersenyum. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang memegang pena tiba-tiba menghampiri Bibi Kiana dan jagal bingung. "Bibi Kiana, jagal, siapa Sander Ye ini?" Dia mengirim hadiah, meminta segelas anggur dan pergi. "Menurutku anak laki-laki itu bukan orang baik, dia sembrono dan nakal. Lihat hadiah ini sangat tipis, dan terlebih lagi ketika dia pergi, dia mengambil lebih dari selusin bakpao, itu gila sekali. Kalau hari ini bukan hari raya, aku akan memukul kepalanya." Setiap orang bersambung.